Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So masih di currency guys. Uh, Higher pakai lower low, higher high, kemudian lower high seperti ini. Memang satu kelemahannya adalah dia nyeret. Ya, kelemahan yang sangat jelas sekali dia nyeret. Tetapi sebetulnya juga benar. Kok bisa nyeret tapi benar? Nah ini. Jadi price ini sebelum dia rata-rata dia sebelum dia membentuk satu new high atau sebelum dia turun, ya, turun dari harga sini, ya, dia turun seperti ini, maka pas akan diawali dengan yang namanya ini higher high atau titik yang namanya higher high atau lower high atau higher low, ya, atau lower high, ya, higher high atau lower high. Jadi baru kemudian dia ngedrop, nah, kayak gitu. Dan setelahnya ini yang jadi masalah adalah setelahnya ini. Jadi contoh di sini adalah gold, ya. Gold time frame-nya M15 karena saya biasa open pakai di M15, ya. Setelahnya itu yang jadi satu kelemahan di sini. Kayak gini, ya. Di sini sudah ada lower high. Ya, turun bener sih. Ya, naik. Tapi belum ada, ndak bentuk satu lower high baru lagi, turun lagi, dia nyeret gitu loh. Yang sebelumnya di sini dia menjadi yang di sini, makanya kita kasih kasih bendera biru, kemudian eh, apa kita kasih bendera biru ini sebagai bendera ini untuk eh, eh, penanda, ya, dimana sebelumnya lower low sebelumnya. Nah, ternyata dia diseret gitu. Tapi tetap opsinya di sini adalah buy. Nah, untuk avoid kalau dia keseret seperti ini, maka mau tidak mau kita harus kembali ke H1 untuk melihat bullish engulfing, di situ kita buy. Nah, kalau tidak ada yang bullish engulfing, ya sementara belum belum dulu. Nah, itu, ya. Itu mesti itu cara yang paling mudah. Kemudian di euro euro USD, ya. Ini juga sama euro USD ini. Ya. Sebelum lower low ada di sini. Ini lower low ini ada di sini sebenarnya. Di titik ini, kemudian di titik ini. Dia nyeret. Terus dia bentuk satu lower high di sini. Dia nyeret dia dari sini. Nah, saat ini adalah opsinya masih masih selling. Oke, masih selling. Dia nyeret dari harga ini. Naik, enggak bisa break lagi, turun lagi, di break lagi, sampai saat ini baru sebetulnya benar, ya, artinya benar. Benar itu artinya apa? Ya setelahnya ini benar. Tapi kalau kalian melihat seperti ini, ya berarti kan di harga ini, ya. Nah, uh, nah, dari harga ini dia langsung jatuh. Nah, langsung jatuh. Oke. Dan ya jatuhnya pun juga sebetulnya di sini sebelumnya juga ada, di sini juga ada yang namanya uh, ini lower lower low juga ada di sini. Jadi nyeret seperti ini. Oke, nyeret seperti ini. Makanya kalau sudah terseret seperti ini, mau tidak mau kita harus kembali ke H1 untuk melihat adanya bullish engulfing, baru kemudian kita kita buy itu tadi. Itu adalah biasa cara yang satu-satunya cara yang biasa kita pakai di situ. Memang tidak semua trading system benar, ya, istilahnya bisa menghasilkan, asal kita tahu bagaimana untuk avoid saja itu, maka itu sudah cukup sebetulnya. Ini sebetulnya di sini, terus kemudian ini di seperti harga ini, ya. Oke, ini GBP USD. Jadi, nah, seperti ini. Sebelum dia jatuh, ya kan, sebelum dia jatuh
lower low itu ada di sini, kemudian di break di sini, di break lagi ya sampai saat ini. Kemudian ini opsinya adalah buy. Melihat di H1 ada bullish engulfing baru kita buy. Nah, seperti itu. Ini belum ada ya. Jadi mungkin bisa tempatkan buy stop di harga ini. Ya, di harga ini nanti untuk bisa buy stop sebelum nanti bisa continue up. Itu salah satu caranya bagaimana kita untuk avoid kalau seandainya opsi kita salah gitu loh. Ini jelas kita minus ya, minus ya. Kita punya minus harga di 2644 ini ya, segini 2644 sampai sekarang ya sekitar 20 poin lah gitu. Kita 20 poin minus lah. Oke. Itu teman-teman sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan ketika kita memakai satu trading system yang ya sebetulnya cukup sistem ini cukup, kalau menurut saya sih cukup bisa diandalkan. Hanya kelemahannya situ. Sebenarnya bukan kelemahan asal kita tahu bagaimana cara pakainya. Dia nyeret itu loh. Ya kayak gini ya, dia nyeret dia. Jadi sebelumnya kan di sini ada lower lower low atau high low apalah semacamnya. Nah, di sini ada. Ya kan? Terus ini M15. Ya. Jadi sebelum price itu sampai di sini ya, di harga ini, di high low ini dia sudah nyeret dulu di sini. Dia sudah ada seret-seretan dulu di sini ya. Nah, kan gini. Ini saya kasih tanda kan. Sebelumnya higher high itu di sini, dia di break oleh price. Kemudian bentuk new higher high baru kemudian dia jatuh. Nah, kalau dibilang salah ya sebenarnya juga dia sudah bentuk loh higher high baru kemudian dia jatuh kan. Itu. Jadi kalau kita sell, jelas kita sell di sini. Mau tidak mau kita sell karena ada bearish engulfing juga di satu. Kalau ada bearish engulfing baru kita sell. Nah, di sini kan ada bearish engulfing. Ya, kalaupun kita sellnya di harga ini ya tidak ada masalah. Itu. Nah, karena dia nyeret, tapi kan sebetulnya juga profit juga. Walaupun dia nyeret ya. Nah, sekarang adalah opsinya apa? Buy di Aussie, dolar Aussie, dolar Aussie dolar AU, opsinya apa ya? AU opsinya sekarang adalah buy. Ya, karena patokannya cuman di sini aja. Di sini ada apa? Dan di sini belum ada bendera untuk ini belum ada bendera untuk lower high atau higher low, belum ada. Bendera di atas belum ada, higher low belum ada di atas, sehingga lower high belum ada. Lower high di sini belum ada lower high, sehingga masih opsinya untuk bisa buy. Ini kelemahannya di situ guys. Jadi memakai high lower repin lah, bisa dibilang dia repin ya, memang karena dia ngebreak gitu loh. Dia memang bekerja. Jadi ini bisa dipakai untuk teman-teman yang sekiranya ingin mendapatkan harga pucuk atau ingin mendapatkan harga lembah, ya pakai ini aja. Pakai M15 saja. Kalau keseret sudah pakai di H1 untuk open buy atau sell-nya. Karena keseret sudah. Beda kalau tidak keseret ya. Kalau tidak keseret ya kita pakai TF15 untuk open. Berarti kan di sini. Yang mulai dari sini kan, berarti kan di sini. Sini buy ya. Di sini kan harga buy. Nah, di sini buy. Di 6632 ya. Kemudian close sell di harga ini. Ya. Ada lower high muncul kan di sini, lower high muncul. Ya, kita close lah untuk buy sell. Ganti sell. Terus ada higher low muncul di sini, buy lagi. Yang sellnya bawah, sellnya close gitu loh. Walaupun di sini karena M15 dapatnya kecil-kecil, enggak apa-apa.
tidak apa-apa gitu. Kemudian buy lagi kan, dari sini kan buy ya, dari sini buy. Nah, di sini ada higher high, kebetulan dia enggak nyeret gitu loh. Walaupun di sini kecil banget dapatnya. Higher high dapatnya cuman berapa poin ini? Ya 10 poin anggap aja lah. Ya, close. Kemudian buy. Dari 6654 close buy close di 70 ya, dapat 15 poin. Baru kemudian sell di harga ini dapatnya adalah dari 70 ke 40, 6640, 20 poin ya gitu. Jadi nah, kayak gini saya sampaikan. Sebelum harga ini naik seperti ini ya. Sebelum harga ini naik, diawali pasti ada higher mesti akan ngawali lower high, atau ini pasti akan diawali dulu. Dia mesti bukan berarti dia akan muncul setelahnya, enggak. Dia awal titik poinnya dia sudah muncul dulu, higher low sudah muncul dulu. Ini konfirmasi kita untuk buy ya. Kita kan enggak tahu ini akan ada spike up seperti ini kan enggak tahu. Tapi sudah diawali dengan ini dulu. Ini sudah diawali dulu, di ada higher low, ada di sini buy, baru dia kemudian spike up. Itu spike naik. Nah, di sini close karena ada higher high sebelumnya, di sini sell. Tapi ternyata diseret oleh price naik. Sell lagi di harga ini ya. Setelah ada bearish engulf di H1. Gitu. Nah, jadi di sini sell ya kan, di sini sell mungkin ya, di sini sell. TP-nya di harga ini karena sudah ada di 6672, TP di 6656. Kenapa? Karena di sini sudah ada higher low sebelumnya. Walaupun kemudian diseret oleh price. Ya. Terus buy lagi saat ini di AU, buy lagi masih minus. Oke, di 6646 masih minus lah. Kalau keseret lagi gimana? Ya kita nanti akan opsi buy lagi di bullish engulfing. Itu. Tapi setidaknya di expectednya di sini dia naik. Walaupun kecil katakanlah, dia bentuk satu bukan higher high ya. Biasanya lower high. Di sini dia bentuk lower high. Baru kemudian kita sell lagi. Ini jangan di close yang buy di sini, tetap biarkan saja. Siapa tahu ini juga nyeret ke atas, nanti baru kita close. Gitu. Have a nice day ya, bye.